Shalom saudaraku terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan seluruh keluarga sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa memenuhi kehidupan saudara. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan mempraktekkannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap diberkati. Amin. Renungan diambil dari Injil Matius 6 ayat 25 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara terkasih dalam Tuhan, manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa kita ini terbentuk dari pikiran, kehendak, dan emosi. Ketiga hal ini mempengaruhi perasaan dan juga apa yang kita pikirkan dan inginkan. Ketika pikiran kita penuh dengan kekhawatiran, rasa cemas, dan gelisah, maka suara Tuhan yang penuh dengan hikmat pengetahuan dan pengertian mulai tidak terdengar. Dalam keadaan seperti ini, kita tidak lagi dapat mengetahui apa yang Tuhan inginkan dan apa yang harus atau tidak harus kita lakukan. Karena itu setan terus-menerus berupaya menyerang pikiran kita, bahkan secara bertubi-tubi si jahat menyerang pikiran kita. Ketika kita membiarkan setan merobohkan pikiran kita dengan kekhawatiran serta rasa cemas, maka kita akan kehilangan damai sejahtera, dan kita tidak dapat mengikuti tuntunan Roh Kudus. Akibatnya, kita akan dengan mudah memilih hidup dalam daging yang akan menahan kita dari kehendak-Nya. Roma 8 ayat 8 mengatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ini bukan berarti bahwa Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi Dia tidak berkenan atas tabiat kedagingan kita. Hidup yang tidak berkenan kepada Allah akan menahan kehendak Allah terjadi atas orang percaya. Saudara terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya Tuhan peduli kepada kita dan terhadap semua kebutuhan kita. Dia menginginkan hal-hal yang lebih besar untuk kita, bahkan lebih besar dari yang kita sendiri inginkan. Lantas bagaimana caranya supaya kita bisa meraihnya? Supaya kita benar-benar bisa menikmati hidup yang penuh berkat, kita harus berhenti mengkhawatirkan segala macam hal yang kita inginkan dan mulai mengikuti pimpinan Roh Kudus. Inilah cara yang paling efektif melawan kekhawatiran. Tidak masalah bahwa kalau selama kita hidup di dunia ini, kita juga membutuhkan makanan, pekerjaan, tempat tinggal yang layak, pakaian yang cocok, sekolah yang terbaik untuk anak-anak,
masa depan yang baik, keluarga yang harmonis. Tuhan sudah mengetahui semua yang kita butuhkan dan Dia sangat peduli dan mengerti. Saya ingin mengajak saudara untuk tidak lagi khawatir akan kebutuhan saudara dan tetap fokus terhadap firman Allah. Sewaktu kita percaya kepadanya, maka Tuhan akan memberikan semua yang kita butuhkan. Setiap kali rasa cemas dan kekhawatiran mulai datang menyerang pikiran kita untuk mencuri damai sejahtera dan sukacita kita, ambil tindakan yang benar, yaitu dengar apa kata firman Tuhan atas setiap pokok-pokok kekhawatiran kita. Tujuan Tuhan adalah untuk membawa kita ke segala tempat dengan kondisi apapun dan kita akan selalu tetap tenang. Siapakah yang dapat membuat kita tenang? Jawabannya adalah Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Tuhan ingin kita memiliki kebiasaan yang baru, yaitu masuk dalam hadirat-Nya supaya kita dapat melawan serangan-serangan si jahat. Ketika hidup kita sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus, maka sesungguhnya tidak ada lagi tempat bagi kekhawatiran, kecemasan dalam hidup kita. Mari saudara, siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah mengasihi kami dan selalu memberikan apa yang kami butuhkan. Terlalu sering kami membiarkan kekhawatiran menyelinap, mencuri kedamaian dan sukacita kami. Seringkali kami cemas dengan hal-hal yang kecil, sehingga kami tidak fokus dan tidak bisa melihat hal-hal yang lebih besar, yang sesungguhnya sudah Engkau sediakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, bebaskanlah kami dari semua hal yang mengekang dan mengintimidasi kami, sehingga kami tidak lagi hidup dalam kekhawatiran dan kembali hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang berduka, beri jalan bagi yang sedang berputus asa, berkati yang berkekurangan, cukupkan kebutuhannya ya Tuhan. Berkati setiap usaha, pekerjaan, pendidikan, rumah tangga, dan pernikahan setiap pendengar episode ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami percaya, dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk kebersamaannya dalam program Renungan Harian Channel 5M ini. Saya percaya firman Tuhan yang kita dengarkan telah menjadi berkat bagi kita semua, dan kuasa Roh Kudus senantiasa menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman-Nya. Sampai jumpa dalam program Renungan Harian berikutnya. Tetap jaga kesehatan saudara dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.